Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disampaikan melalui media yang ada, insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan bicarakan tema tentang apa, Bu? Apa judulnya? Mengobati hati yang luka. Pernah terlukai hatinya? Masya Allah. Berarti pas temanya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kita hidup, kumpul dengan manusia, itu pasti pernah yang namanya gesekan, ya apa tidak? Sebaik apapun cara kita bergaul, mau kita jadi orang baik sekalipun, tetap saja nanti ada gesekannya sama orang lain. Saya sering contohkan, piring itu, piring kaca ya, atau piring keramik, kita tumpuk pelan-pelan, itu pasti ada suaranya, ya apa tidak? Nah, sama seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, kita kumpul dengan masyarakat, kita kumpul dengan orang lain, pasti terjadi gesekan. Mau sebaik apapun kita, pasti kita menyakiti orang atau kita disakiti. Kemungkinannya cuma dua, kita yang terluka atau orang lain yang kita lukai. Bisa dipahami kira-kira Bu ya? Taib. Sampai kemudian ada seseorang yang kemudian dia ketika tersakiti hatinya itu, hatinya bukan cuma sekedar luka, tapi bahkan mungkin tergores dan akhirnya apa? Sampai kalau bahasa orang sekarang itu infeksi hatinya. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, terkadang yang melukai itu bukan orang jauh, bukan orang yang ada di luar negeri gitu, bukan orang yang ada di luar kota, tapi kadang orang yang paling dekat dengan kita, satu rumah mungkin sama kita, bahkan bisa jadi itu satu rahim, keluarnya dari satu nasab yang sama. Tapi karena kita sudah tersakiti dengan orang itu, sampai kemudian muncul satu kalimat dengan kalimat yang luar biasa, dengan sampai kemudian kita mengatakan, saya gak akan pernah memaafkan kamu selama-lamanya. Muncul apa enggak keinginan seperti itu? Kadang kan seperti itu kan? Bahkan ada sebagian orang yang mewariskan kebenciannya kepada anak turunannya gitu kan? Jangan kemudian Anda kumpul lagi sama dia. Kenapa? Karena kemudian apa? Dia telah menyakiti diri saya. Ada seorang ayah menurunkan kebenciannya kepada anaknya, sampai anak turunannya, sampai 7 turunan. Dia bersumpah tidak mau lagi berinteraksi dengan orang itu. Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini orang yang sedang terlukai. Cuman mau kita renungkan, jamaah sekalian rahimakumullah, apa mau terus kita taruh seperti itu? Kalau orang kena duri di kakinya, kata beliau,
Ya, kalau orang kena duri di kaki, itu ada nggak yang menikmati duri itu? Masya Allah zen ya, kena duri ini saya nikmati betul. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada orang seperti itu, berarti sudah nggak wajib sholat. Kenapa? Karena yang nggak wajib sholat ada 3. Yang pertama non muslim, yang kedua orang belum balik, kemudian yang ketiga hilang akalnya atau gila. Iya. Lu ini kalau duri di kaki saja kita pingin cabut itu. Gak ada cerita orang kena duri, lalu kemudian dia pingin apa? Menikmati itu duri. Dia taruh duri itu. Masya Allah nikmat sekali duri di kaki saya ini. Ada orang mau cabut, jangan dicabut. Saya masih menikmati duri di kaki saya. Wallah nggak. Kalau bahasa kita ya, orang ini sudah tidak waras lagi. Duri di kaki. Biasanya kalau orang kena duri dia akan cabut itu sendiri duri. Tapi ternyata nggak bisa. Dia minta tolong sama temannya, tolong ya durinya dicabut. Ternyata temannya juga nggak bisa. Maka dia datang ke dokter, wahai dokter, tolong dirobek nggak apa-apa. Yang penting durinya tercabut. Saya ingin lepas segera dengan duri itu. Nggak ada orang menikmati itu sampai dibiarkan kakinya infeksi dan lain sebagainya. Ada. Tapi subhanallah ada orang-orang yang meletakkan kebenciannya kepada orang lain. Terlepas apakah orang itu yang dizolimi atau tidak, maka orang seperti ini adalah orang yang harus belajar bagaimana mencabut duri di hatinya. Nah, kajian singkat ini insya Allah kita ingin belajar bagaimana kita ini bisa mencabut duri di hati kita dengan luka-luka itu sehingga kita bisa sembuh, memaafkan orang lain. Kendati pun orang itu sudah menyakiti kita. Kaidah penting pertama yang harus kita pahami, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kata Rasulullah, orang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih afdol daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia karena nggak sabar dengan gangguan mereka. Saya ulang ya. Dicatat nggak nih? Oh ya sudah, saya pelankan kalau gitu. Semoga Allah memberikan ilmu yang mencatat dan memberikan hidayah yang tidak mencatat. Baik, saya lanjutkan. Nyatatnya boleh pakai HP ya. Apa saja, yang penting dicatat. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari. Baik. Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti terjadi masalah. Makanya Rasul kasih contoh, kalau Anda kumpul sama orang konsepnya cuma satu, sabar. Ibu-ibu kalau nggak sabar, saya atau siapapun itu tidak sabar, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti kita akan sakit hati terus sama orang lain. Pasti akan sakit hati terus dengan orang lain. Maka caranya sabar. Bagaimana bisa sabar Ustaz? Caranya dengan cara memaafkan. Dah selesai, maafkan. Ustaz tapi dia maafkan. Bagaimana Ustaz cara memaafkannya? Yang pertama kata para ulama, kalau Anda ingin bisa memaafkan kesalahan orang lain, meskipun kita yang dizolimi, Pak. Ingat ya. Jadi minta maaf itu bukan cuman orang yang berlaku zolim, tapi yang dizolimi pun kadang nanti perlu minta maaf duluan. Saya bacakan hadisnya nanti di pembahasan poin berikutnya. Tapi yang pertama ini, meskipun kita sedang dizolimi, kita pengen segera memaafkan itu. Karena kalau nggak kita maaf, kita yang tersiksa nanti. Sakit hati, sumpek terus. Yang pertama apa? Kalau kita pengen bisa memaafkan orang lain, ingat perkataan kita setiap harinya. Apa itu? Astaghfirullahaladzim. Ingat kalimat ini, Ibu. Astaghfirullahaladzim. Kita setiap hari minta maaf kepada Allah apa tidak? Selesai sholat kita minta maaf sama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kan begitu? Kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita setiap hari melakukan dosa. Kita setiap hari. Ustaz, apakah semua orang melakukan dosa? Semuanya. Rasul yang katakan itu. Cuman dosanya macam-macam.
Ibu-ibu, kalau kita bicarakan tentang dosa, jangan dibayangkan cuma zina, minum khamar, mencuri. Orang selalu mikir itu. Kalau seolah-olah kalau orang sudah nggak zina, nggak minum khamar, nggak mencuri, dia pikir aman dari itu semuanya. Enggak. Ada dosa-dosa lain yang kita nggak sadari. Yang kadang menimpa orang yang ngerti agama, yaitu apa? Riya misalnya. Merasa bersih misalnya. Merasa seperti sudah pegang kunci surga misalnya. Kan begitu. Nah ini bahaya. Maka dari itu semua orang melakukan dosa. Makanya setiap kali kalau kita punya perasaan gak mau memaafkan kesalahan orang sama kita, orang sering mengatakan, Ustadz, kalau kesalahannya itu sekali dua kali, saya bisa maafkan Ustadz. Tapi ini berkali-kali, maka segera kembalikan pertanyaan itu kepada kita. Kita ini melakukan dosa berkali-kali apa tidak? Berkali-kali kita ulang dosa itu. Berkali-kali. Ulang lagi. Kita sudah tahu ini dosa, diulang lagi kita. Kita masih ingin dimaafkan gak sama Allah? Pengen. Bahkan Rasulullah pernah sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, Inna abdan asaba dzamban faqala ya rabbi inni adnabu dzamban faghfirli, faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamban wa ya'khudhu bi faghfara lah. Kata Rasulullah, ada seorang hamba yang dia melakukan satu dosa. Lalu kemudian dia minta maaf kepada Allah Ta'ala, menyesal, ya Allah saya telah melakukan dosa ini ya Allah, maafkan saya, dosa saya banyak. Lalu Allah jawab kalimatnya, hambaku tahu kalau dia memiliki Rabb yang maha memaafkan kesalahan dan sanggup mengazabnya, tapi Allah lebih memilih memaafkan hamba tersebut. Dimaafkan. Selesai sampai di situ kisahnya? Enggak. Kata Rasulullah, ternyata dalam kesempatan yang lain, kata Rasulullah, "Tsumma makatha masyaallah, tsumma asaba dzamban akhar." Ternyata di waktu yang lain orang ini melakukan dosa yang lain, ulang dosanya lagi. Ulang lagi. Subhanallah. Lalu kemudian orang ini datang lagi kepada Allah, "Ya Allah, aku telah melakukan satu dosa, maafkanlah kesalahanku, maafkanlah dosaku." Maka Allah jawab kalimat hamba ini, hambaku tahu kalau aku adalah zat yang maha mengampuni dosa dan sanggup mengadabnya, tapi Allah lebih memilih untuk memaafkan hamba tersebut. Dimaafkan lagi dosanya. Kalau ibu-ibu lihat dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini diulang sampai 4 kali. Jadi hamba ini mengulang lagi dosa, sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba ini, kata Allah Ta'ala, faqala rabbuhu ghafartu li'abdi falya'mal ma syaa. Aku telah mengampuni hambaku, maka hendaklah dia berbuat sesukanya. Dah. Seberapa banyak dosanya sekalipun, Allah akan tetap mengampuni dosanya. Bayangkan coba ya. Seandainya, saya kadang mikir, seandainya Allah itu kayak kita. Kalau ada orang salah kita nggak mau maafin, kira-kira gimana kita? Hah? Berantakan semua urusan kita ini. Dosa kita banyak, Allah kemudian mengatakan, enggak, kamu sudah 3 kali melakukan dosa, saya nggak maafin kamu. Subhanallah. Ibu-ibu kalau lihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Muslim itu menjelaskan tentang Al-Imam Nawawi itu menjelaskan tentang perkara ini lebih detail, hadisnya lebih panjang lagi riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan kalau seorang hamba melakukan 10 kesalahan, Allah akan datang kepadanya dengan 10 pemaafan. 100 kesalahan, 100 pemaafan. 1000 kesalahan, 1000 pemaafan. Bayangkan coba. Sehingga kalau kita kemudian menjadi orang yang susah untuk memaafkan orang lain, kita lihat diri kita. Lawang dosa saya banyak kok. Dosa saya banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa lagi? Dosa lisan, banyak dosa kita. Maka kalau kita melihat diri kita, nanti kalau kita nggak maafkan orang lain, kita malu nanti. Kenapa? Lawang Anda banyak dosanya kok sama Allah. Anda pingin dimaafkan. Tapi kalau orang lain yang melakukan salah sama Anda nggak pingin maafkan dia. Kan lucu gitu kan. Bisa jadi dia melakukan kesalahan cuma sekali 2 kali, sedangkan kita melakukan kesalahan kepada Allah berapa kali? Berkali-kali kadang. Berkali-kali. Mungkin ada yang protes, Ustadz, kalau kesalahannya itu nggak sengaja, saya maafkan nggak apa-apa Ustadz. Ini sengaja. Kita kembalikan lagi pertanyaan itu, pernyataan itu. Kita melakukan dosa sama Allah ini sengaja apa tidak? Kadang sengaja. Udah tahu kemudian kita ini nggak boleh melakukan satu dosa ini, kita langgar. Nggak boleh begini, kita langgar, kan begitu. Subhanallah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari sekali lagi kita belajar untuk memaafkan orang lain. Karena kalau kita memaafkan orang lain, ini kaidah penting ibu-ibu. Mohon maaf. Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah, maka kita perlu memaafkan kesalahan orang lain. Itu kaidahnya.
Saya ulang. Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah, maka kita harus sering-sering memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun kita yang dizolimi. Ustaz, dia sudah nyakitin saya sampai hati saya luka. Maafkan. Maafkan, sudah selesai. Jangan disimpan duri di hati itu. Hanya orang yang tidak berakal yang menyimpan duri kebenciannya sampai bumi yang luas itu terasa sempit. Fadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa sempit di dadanya. Kenapa? Kalau mau keluar rumah, ketemu dengan orang yang menjengkelkan dia, aduh, saya nggak mau ketemu dengan dia. Maka dia cari gang yang lain. Lewat kampung sebelah, ketemu lagi dengan orang yang nyakitin dia. Lewat gang belakang sudah. Di belakang juga ada orang yang pernah nyakitin dia. Sumpah sendiri dia. Bumi yang luas itu jadi sempit, hanya satu kotak kecil di dalam rumahnya. Maka ini adalah orang yang paling rugi. Saya akan contohkan, Ustadz. Tapi kan kadang namanya manusia, kita ini melakukan salah. Kadang kita marah sama orang. Mungkin nggak itu, Bu? Mungkin. Saya contohkan. Manusia terbaik setelah Rasul. Siapa? Jadi kalau Abu Bakar saja pernah marah sama orang, ibu-ibu jangan kaget kalau lihat temannya marah sama orang. Paham ya? Abu Bakar As-Siddiq, ibu-ibu masih ingat ya? Hadithul Ifk. Hadis tentang fitnah yang menimpa keluarga Rasul. Rumah tangga terbaik di muka bumi ini rumah tangganya siapa? Rasul. Mustahil Rasul punya istri yang brengsek, yang buruk. Iya apa tidak? Iya. Semua istri Nabi itu baik, nggak ada yang jelek. Kalau ada orang mencela istri Nabi, berarti punya masalah dari sisi akidah orang itu. Karena ini urusan keluarga Rasul, Ahlul Bait Nabi. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Ibunda Aisyah itu pernah dituduh selingkuh. Bayangkan coba ya. Kalau yang dituduh wanita nakal, kamu ini wanita nakal misalkan, kamu selingkuh. Orang itu mungkin biasa saja. Kenapa? Dia memang dasarnya nakal. Ini orang baik-baik dituduh nggak benar. Menyakitkan apa tidak itu? Menyakitkan. Rasul mengalami kesedihan luar biasa ketika tuduhan itu ditimpakan kepada istrinya, Ibunda Aisyah, istri yang dicintai lagi. Bayangkan coba, jamaah sekalian rahmatullah. Sedih Nabi. Rasul tidak bisa berkomentar apapun kecuali menunggu wahyu. Karena Rasul tidak bicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul bisa bela istrinya, tapi kan ini nunggu wahyu gitu kan? Iya apa tidak? Sehingga nanti Allah akan membersihkan semuanya. Allah akan membersihkan semua fitnah itu. Nah, ketika sampai waktu yang kemudian Allah turunkan wahyu membersihkan nama Ibunda Aisyah, bahwa Ibunda Aisyah enggak seperti yang diduduhkan orang-orang munafik, yang mereka membenci keluarga Rasul, mereka ingin merusak keluarga Nabi, maka Allah bersihkan nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bersih. Ibunda Aisyah tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang munafik, tidak dituduhkan seperti itu. Tapi waktu orang-orang munafik menyebar berita dusta ini, ada sebagian orang yang sering dibantu sama Abu Bakar itu ikut-ikutan. Namanya Mistah. Mistah ini, ibu-ibu, masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar. Nah, ini penting itu. Biasanya kalau yang nyakitin hati kita itu orang yang nggak pernah kita bantu, orang yang nggak dekat hubungannya dengan kita, biasanya kita mudah maafkan. Iya apa tidak? Misal ada orang di luar kota nyakitin kita, udah selesai. Lupa sudah, ada yang penting nggak ketemu lagi sudah. Tapi kalau orang itu dekat sama kita, sering kita bantu, dia yang nyakitin kita, itu yang paling berat, iya apa tidak? Dan itu yang dirasakan sama Rasul. Itu yang dirasakan juga sama Abu Bakar. Bayangkan coba, Mistah ini orang yang setiap hari dikasih kebutuhan finansialnya, ekonominya dibantu oleh Abu Bakar sebelum kejadian fitnah ini. Sampai satu ketika muncul fitnah orang-orang munafik menuduh Ibunda Aisyah selingkuh macam-macam. Ternyata tidak, maka Mistah ini ikut-ikutan nyebar. Abu Bakar namanya seorang ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah, dia marah. Wajar apa tidak? Marah. Namanya anak yang paling baik dinikahi oleh manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dituduh selingkuh. Sakit hatinya Rasul, sakit hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar saat itu bersumpah kepada Allah Ta'ala, bersumpah atas nama Allah Ta'ala, saya bersumpah atas nama Allah, aku tidak akan bantu Mistah lagi. Gara-gara dia menuduh gak benar, jengkel Pak. Makanya ibu-ibu kalau lihat ada orang marah, jangan buru-buru disalahin dulu. Karena tidak semua kemarahan itu keliru. Ada marah yang benar dan ada marah yang salah. Saat itu Abu Bakar sebagai manusia, dia marah. Wajar. Tapi Allah ingin ajarkan hal yang lebih baik dari itu. Hal yang lebih baik.
Allah turunkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-22, yaitu apa? Allah taala berfirman, wala ya'tali ulul fadl minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 22. Jadi surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Nanti silakan dicek. Apa kata Allah taala? Dan janganlah orang-orang yang Allah beri kelebihan harta, kelebihan di sisi Allah taala, di sisi mereka, itu bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada karib kerabatnya. 1. Tidak memberikan bantuan lagi kepada orang miskin. 2. Tidak memberikan bantuan lagi kepada orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah taala. 3. Jangan sampai gara-gara dia marah lalu kemudian dia nggak mau bantu lagi. Jangan, bersumpah atas nama Allah taala tidak mau bantu lagi. Tapi yang diperintahkan Allah apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ibu-ibu, saya mau bahas sedikit dengan 2 kalimat ini. Wal ya'fu wal yasfahu. Apa itu wal ya'fu? Memaafkan. Wal yasfahu? Terjemahnya apa? Yang punya mushaf? Lapang dada. Tapi kalau kita lihat penjelasan ulama tafsir, penjelasannya enggak seperti itu. Apa kata ulama tafsir? Wal ya'fu, maksudnya apa? Bukan cuma sekedar memaafkan. Bukan cuma sekedar memaafkan. Tapi apa? Tarkul mu'aqabah, meninggalkan hukuman. Jadi orang maafkan, kalau cuma masih menghukum, itu maafnya masih belum selevel gitu kan. Yang diminta dalam ayat ini, wal ya'fu, yaitu maksudnya apa? Kita memaafkan dengan kita meninggalkan hukuman kepada orang itu. Mistoh itu dihukum sama Abu Bakar, tidak dikasih lagi. Abu Bakar berhak untuk tidak ngasih, uang dia sendiri. Tapi kalau Abu Bakar ingin memaafkan dengan baik, yaitu apa? Dengan tetap ngasih lagi kepada Mistoh. Kebayang Bu ya? Orang sudah nyakitin, kemudian kita maafkan dengan pemaafan luar biasa seperti itu. Yang kedua, wal yasfahu. Apa itu maknanya wal yasfahu? Kalau terjemahnya lapang dada. Ya. Halo. Ya. Maksudnya kata para ulama tafsir, as-safah dalam ayat ini yaitu tarkut tathrib, meninggalkan menjelek-jelekan. Ada orang sudah memaafkan kesalahan orang lain tapi diungkit-ungkit. Ini dulu pernah nyuri uang saya ini. Ini dulu pernah nipu saya ini. Ini dulu pernah nyakitin saya ini. Padahal orangnya sudah minta maaf. Itu belum memaafkan berarti. Gimana Ibu? Bisa praktekkan ayat ini? Insya Allah. Yang jawab cuma 4 orang, sisanya diam. Mudah-mudahan kita dimudahkan lah. Ini teorinya gampang, prakteknya nggak gampang loh ini. Maka Allah tutup dengan kalimat yang luar biasa. Apa itu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum. Kata Allah Ta'ala, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Apa kata Abu Bakar? Bala ya Allah, saya mau ya Allah. Langsung dibantu lagi Mistoh. Nah, itu Abu Bakar. Ya, itu Abu Bakar. Semoga kita dimudahkan meniru seperti Abu Bakar. Masih ada waktu. Yang pertama, apa kesimpulannya? Kalau kita ingin bisa memaafkan kesalahan orang lain yang zalim sama kita, yang mengambil hak kita, nyakitin kita, kita renungkan bahwa kita ingin dimaafkan sama Allah, dan karena memang dosa kita banyak. Ini yang pertama. Masih lanjut? Nah, yang kedua sekarang. Supaya kita bisa memaafkan kesalahan kita atau kesalahan orang lain sama kita, orang yang zalim sama kita, maka kita pahami bahwa memaafkan itu adalah akhlaknya para nabi dan rasul serta orang-orang soleh di antara mereka, di antara pengikutnya para nabi dan rasul. Jadi memaafkan ini akhlaknya para nabi dan rasul. Memaafkan adalah akhlak para nabi dan rasul dan orang-orang soleh setelahnya. Maksudnya generasi setelahnya sahabat, tabi'in dan seterusnya itu orang-orang soleh yang mengikuti para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, ibu yang kami hormati, Rasul itu perintahkan kita sabar, bukan berarti beliau nggak kena ujian. Rasul, para nabi dan rasul itu adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ada seorang sahabat pernah tanya,
Seingat saya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Kata Rasulullah, "Al-anbiya war rusul," para nabi dan rasul. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang levelnya di bawahnya. Maksudnya apa? Imannya di bawahnya para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu orang-orang yang paling berat ujiannya. Sehingga kalau kita mudahkan pembahasannya, semakin kuat iman seseorang, semakin kuat daya tarik ujiannya, termasuk semakin kuat daya tarik gangguannya kepada dirinya. Akan lebih banyak orang yang nyakitin dia, itu wajar, manusiawi. Memang kaidahnya begitu. Sehingga kalau kita merenungkan, setiap kali kita susah memaafkan orang lain, kita bayangkan kita ini mau niru Nabi, cuman urusan tampilan zohir saja, ataukah semuanya? Kan begitu. Kita kan nggak pingin meniru Nabi atau mengikuti syariat hanya tampilan zuhir saja. Tapi kita pingin apa? Semuanya, iya apa tidak? Termasuk salah satunya memaafkan orang lain. Ustadz, apakah Rasul pernah maafkan? Rasul maafkan. Ibu perlu pahami ya. Kalau belajar sirah, pertama, Rasul pernah dilemparin batu di Taif. Rasul pernah diusir dari kampungnya. Rasul pernah dikucilkan selama 2 atau 3 tahun di Syaib. Lalu kemudian Rasulullah juga pernah difitnah keluarganya oleh orang-orang munafik. Rasul pernah dilempar kotoran ketika mau sholat. Semua ujian yang dirasakan oleh kita itu pernah dialami sama Nabi semuanya. Jadi kalau kita baru separuh-separuh ujiannya, mungkin ada di antara kita yang pernah difitnah, ada yang pernah dilemparin batu, mungkin. Rasul semuanya kena. Bayangkan coba, sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, ketika Fathul Mekah, semua para sahabat sedang ngumpul. Kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, di mana kota Mekah itu demikian dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian sahabat itu ngomong kepada orang-orang musyrikin saat itu, "Al-yaum yaumul malhamah." Hari ini adalah hari pembalasan. Kemarin kalian bunuhi saudara-saudara kami, sekarang darah dengan darah. Rasul ketika mendengar kalimat ini dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yaum yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Lalu kemudian dikumpulkan di hadapan Ka'bah oleh Rasulullah, "Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" kata Rasulullah. Bayangkan, coba kita lihat Ibu. Apa yang kalian lakukan? Mereka enggak jawab, cuman puji-pujian kepada Nabi. "Anda ini orang baik. Ayah Anda orang baik. Anda orang jujur." Pokoknya pujian kepada Rasulullah SAW disampaikan semuanya oleh musyrikin saat itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Hari ini aku akan memperlakukan kalian sebagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya." Bagaimana yang dilakukan sama saudara Yusuf? Ibu-ibu, saya pernah sampaikan kan, bahwa kalau yang nyakitin itu orang dekat, itu sayatan di hatinya lebih tajam apa tidak? Iya, dibandingkan dengan orang jauh. Kerabat, masih ada lingkungan keluarga, itu kalau nyakitin itu goresannya lebih dalam daripada orang luar yang nyakitin. Nabi Allah Yusuf itu dizolimi oleh 10 orang saudaranya. Gak cuma 1, 10 orang. Ibu-ibu kalau baca kisah surat Yusuf, itu betul kasihan betul Nabi Allah Yusuf itu. Sudah difitnah, kemudian nanti difitnah. Di tengah-tengah kisah surat Yusuf, ketika beliau sudah menjadi seorang menteri, itu masih difitnah. Di hadapan Nabi Allah Yusuf sendiri difitnahnya. Cuman saat itu saudaranya gak tahu kalau di hadapan ini Yusuf. Ketika Bunyamin itu ditaruh piala di sarung gandumnya milik Bunyamin, sehingga saudara-saudaranya mengatakan ini sama dengan saudaranya ini. Saudaranya dulu juga tukang tipu seperti ini. Padahal Yusuf ada di sampingnya. Subhanallah. Yang jelas Nabi Allah Yusuf disakiti oleh 10 orang saudaranya, dibunuh, mau dibunuh. Tapi subhanallah, apa yang dikatakan sama Nabi Allah Yusuf? Ketika semua saudaranya ngumpul di hadapan dia, sujud semuanya, apa kata Nabi Allah Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini enggak ada lagi menjelek-jelekan kalian. Enggak ada lagi ingat-ingat dosa kalian. Sudah selesai. Aku maafkan semuanya. Itu Nabi Yusuf. Maka Rasulullah melakukan hal yang sama kepada orang-orang musyrikin saat itu dengan mengatakan, "Idhabu wa antumut tulaqa." Kalian boleh pergi semuanya, bebas. Enggak saya hukum. Kecuali beberapa orang saja yang memang Rasulullah perintahkan untuk tetap dihukum. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, ibu yang kami hormati, ini akhlaknya para nabi dan rasul. Memang orang akan sering protes, "Ustadz, itu kan nabi Ustadz, wajar, sabar." Baik, saya kasih contoh sekarang para sahabat. Jangan dikira para sahabat gak pernah ribut. Pernah. Makanya saya selalu katakan, kalau ada teman lagi berselisih, jangan jadi kompor. Nah, ibu-ibu bisa lihat, Abu Bakar sama Umar pernah berbeda pendapat.
Sampai ringkasnya Abu Bakar ini merasa salah. Wahai Umar, aku telah menyakiti kamu, aku minta maaf. Tapi Umar gak mau memaafin Abu Bakar. Wajar kan? Namanya orang sudah kesakiti, gak mau maafkan. Tapi syariat mengajarkan hal yang berbeda. Apa itu? Ketika Abu Bakar sudah sedih seperti itu, dia pergi meninggalkan Umar. Lalu Umar merasa apa? Merasa bersalah. Kok saya gak maafkan Abu Bakar ya? Maka dikejarlah Abu Bakar ke rumahnya. Ternyata di rumahnya gak ada orang. Kata orang rumah, Abu Bakar sedang di masjid. Ketemu di masjid bersama Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau menyakiti Abu Bakar? Kenapa engkau memaafkan saja? Jadi Rasul ajarkan kepada Abu Umar untuk memaafkan Abu Bakar. Artinya apa? Mungkin kadang-kala ibu-ibu, teman-teman sama-sama satu pengajian, kadang selisih beda pendapat, terus ribut, maka segera saling maafkan. Jangan nunggu besok, jangan nunggu berapa hari. Harus segera saling memaafkan. Yang kedua, kisah yang ketiga di poin yang kedua ini. Pernah nggak ibu-ibu diambil haknya? Halo, pernah nggak? Ditipu orang, pernah nggak? Jual jilbab ditipu orang gitu? Hah? Waktunya bayar nggak bayar-bayar? Pernah? Ah, subhanallah. Berarti kisah ini mewakili penderitaan ibu-ibu selama ini. Baik, saya akan tunjukkan sekarang. Ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini mulia. Satu ketika ke pasar. Waktu jalan ke pasar, sahabat mulia ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, dompetnya hilang. Dompetnya hilang. Nah, sama lah kayak ibu-ibu pulang pengajian, sendalnya hilang. Entah disembunyiin sama teman, atau memang ada orang yang memang spesialis sendal jepit, sendal masjid. Baik, hilang. Semua orang ketika mau bayar, uangnya hilang. Lalu kemudian semua orang di sekitar pasar itu mengatakan, mendoakan keburukan bagi si pencuri. Apa mereka nggak tahu? Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Kalau bahasa sederhananya, kok ya nemen nyuri kok sendalnya sahabat, nyuri kok uangnya sahabat. Gitu. Ketika mendengar sebagian orang mulai mendoakan keburukan kepada si pencuri, kan kadang gitu kan Bu? Kalau kita misalkan disakiti orang, hak kita diambil, uang kita diambil, hak yang menjadi hak kita diambil, kadang sumpah serapah yang keluar. Mudah-mudahan mati, mudah-mudahan tabrakan. Subhanallah ya, urusan sendal saja sampai tabrakan, bayangin coba. Saking nemennya kita ini kan, subhanallah. Tapi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud enggak gitu. Beliau berdoa dengan doa yang luar biasa, yang kalau doa ini dipraktekkan, insya Allah penjara itu sepi. Nah ini penting ini. Apa kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud? Ketika dia sedang dizalimi, orang dizalimi, doanya mustajab atau tidak, Bu? Mustajab, kesempatan kan? Tapi beliau berdoa dengan doa luar biasa, yaitu apa? Allahumma in kana hamalahu ala akhdiha hajatun fabarik lahu fiha. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ya Allah, kalau orang yang mencuri uang saya ini, dia mencuri karena terpaksa, ada hajat, pinjam sana sini sudah gak bisa, terpaksa dia nyuri. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Tolong kasih keberkahan kepada uang itu sehingga cukup, sehingga dia gak perlu nyuri lagi di tempat lain. Subhanallah ya. Saya ulang ya. Ya Allah, kalau seandainya orang yang mencuri uang saya ini adalah orang yang ada hajat, ada kebutuhan, memang terpaksa dia nyuri, maka tolong ya Allah, jadikan ini adalah uang ini adalah berkah bagi dia, sehingga cukup, sehingga dia nggak perlu nyuri lagi di tempat lain. Selesai sampai di situ doanya? Belum. Ada lanjutannya. Apa itu? Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa in kana hamalathu jara'atun ala dhanbi faj'al akhiru dzunubi. Tapi ya Allah, kalau seandainya orang ini mencuri karena profesinya nyuri, jadi spesialis dompetnya ustadz misalnya, atau spesialis sendal masjid, atau spesialis sepeda motor, atau spesialis mobil, atau spesialis nipu-nipu orang, memang kerjaannya itu. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maka jadikanlah ini adalah akhir dari dosa mencurinya, sehingga dia tobat dan gak nyuri lagi. Subhanallah ya. Sanggup Bu ngamalkan ini? Masya Allah, insya Allah. Yang jawab cuman 7, nambah. Lainnya
Sebentar Ustaz, ini berat ini. Jadi kata sahabat mulia Abdullah Mas'ud, ya Allah, kalau seandainya orang ini mencuri karena ada hajat, maka sungguh ya Allah, jadikan uangnya yang dicuri itu berkah, sehingga dia nggak perlu nyuri lagi di tempat lain. Tapi kalau dia nyuri karena profesinya pencuri, tolong jadikan ini adalah akhir dari pekerjaan dia sebagai pencuri, dan setelah itu tobat. Praktekkan doa ini, maka orang yang nyuri itu pasti tobat, dan penjara pasti sepi. Ini yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Masih bertahan, Bu? Oh ya sudah. Kalau bertahan saya lanjutkan lagi yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi apa? Hah? Karena kita ingin dimaafkan sama Allah Ta'ala. Yang kedua, memaafkan itu akhlaknya para nabi dan rasul. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, ini alasan yang sangat penting ini yang ketiga ini. Apa itu? Kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf, meskipun orang itu telah zolim sama kita, mengambil hak kita, nyakitin kita berkali-kali, maka resep yang ketiga yaitu apa? Kalau kita tidak memaafkan orang, kalau kita tidak memaafkan orang yang zolim dengan kita, kalau kita tidak maafkan kesalahan orang yang zalim sama kita, maka amal kita tidak diangkat dan dosa kita nggak diampuni. Maka amal kita tidak diangkat dan dosa kita tidak diampuni. Loh kok gitu Ustaz? Ya, saya bacakan hadisnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, setiap pekan amal kita ini diangkat, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, tu'radul a'malun nas fi kulli jum'ah marratain, yaumul itsnin wa yaumul khamis. Setiap pekan amal manusia itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala setiap hari Senin dan hari Kamis. Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan, ampunilah dosa semuanya orang-orang yang melakukan dosa, kecuali ada dua kelompok manusia yang tidak diampuni. Yang pertama melakukan kesyirikan. Nah yang kedua, ini kata Rasulullah SAW, fayughfaru likulli abdin mu'min illa abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kalau dalam redaksi hadis yang lain disebutkan ada pelaku syirik gak dimaafkan. Nah yang ada kaitannya dengan riwayat Muslim ini, Allah akan mengampuni setiap mukmin kecuali hamba Allah yang ada di antara dirinya dengan saudaranya syahna. Apa itu syahna? Kebencian, kemarahan. Allah nggak angkat amalnya, Allah nggak lihat, Allah nggak maafkan. Ibu, saya tanya, apa mau sholat malam kita, puasa Senin Kamis kita, kalau puasa Senin Kamis, kemudian juga infak sedekah kita, apalagi amal soleh kita, semuanya nggak dilihat sama Allah gara-gara kita nggak maafkan kesalahan orang lain. Apa mau? Ada orang yang menyimpan kemarahannya sampai 10 tahun. 10 tahun amalnya nggak diangkat. 10 tahun nggak dapat pemaafan dari Allah Ta'ala. Lu apa mau kita? Subhanallah. Ini yang paling rugi. Mungkin orang protes, Ustaz, yang nggak dimaafkan itu yang salah Ustaz. Saya kan yang dizolimi. Enggak. Kalau kita lihat penjelasan ulama, semuanya kena. Dua-duanya kena. Makanya dalam hadis yang lain, tidak boleh seorang muslim itu saling tidak tegur sapa lebih daripada berapa hari? 3 hari. Persis cocok dengan ayat ini. Kenapa? Setiap hari Senin dan Kamis amal itu diangkat. Gak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, salah satunya harus memulai mengucap salam. Kalau enggak, dua-duanya dosa. Ustaz, dia yang zolim, dia harus duluan yang minta maaf sama saya. Enggak, Anda yang mulai minta maaf. Kalau enggak, amal Anda enggak terangkat. Apa mau? Mending maafkan. Ustaz, dia yang mengambil hak saya Ustaz. Maafkan daripada amal kita enggak diangkat. Udah jungkir balik setiap malam, sholat malam, Senin Kamis, infak sedekah baik sama orang, ternyata Allah enggak nilai sama sekali. Mau kita? Enggak, Bu. Sudah maafkan. Ustaz, dia dulu maafkan, sudah, lupakan sudah. Dia yang mutus Ustaz, kita yang nyambung tali silaturahim itu. Udah gitu aja.
Berat Ustaz. Pentingnya pengajian sore ya itu. Nah, ini kalau nggak pernah ikut pengajian susah, maafin orang. Makanya ikut pengajian supaya paham kan gitu kan? Sama-sama. Kita belajar, ibu-ibu. Kalau saya sampaikan seperti ini, saya juga belajar, ibu-ibu juga belajar gitu. Semua orang sama. Semua orang punya potensi untuk marah sama orang lain, tapi kalau orang beriman segera sadar, ini nggak benar, harus saya selesaikan. Sudah selesai. Sudah itu selesai. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, resep yang ketiga. Masih bertahan? Nah, yang keempat resepnya. Supaya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah. Biasanya ibu-ibu, nah ini penting ibu-ibu. Kalau kita mau maafkan orang, itu nanti biasanya ada tentara-tentara setan. Seperti apa itu? Saya ceritakan nanti. Tapi yang keempat saya bacakan dulu. Keberapa ini? Yang empat. Yang keempat, kalau kita ingin bisa maafkan orang lain, maka apa? Orang yang memaafkan orang lain itu akan diangkat derajatnya. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan diangkat derajatnya. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, saya ingin ceritakan. Biasanya, ibu-ibu, kalau kita ingin maafkan orang, itu nanti ada orang-orang di lingkungan sekitar kita yang bisikin kita. Bisikin kita. Apa itu? Jangan. Dia itu yang zolim, dia yang harus minta maaf sama kamu. Kok kamu yang maafkan dia? Jangan, gak usah dimaafkan. Biarkan dia dengan dosa-dosanya, kamu gak perlu maafkan dia. Nah, ini tentara syaitan ibu-ibu. Saya sarankan kalau ada orang di sekitar ibu-ibu seperti ini, bacakan ayat kursi. Ibu pergi kan? Cara ngusir syaitan kan begitu. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nanti orangnya bingung sendiri. Ini orang kenapa gitu kan? Iya, tentara setan itu. Ada seorang tabi'in, salah seorang tabi'in itu pernah begini ibu. Ada orang datang, muridnya datang. Wahai imam, ada orang jelek-jelekan anda begini. Apa kata si tabi'in ini? Setan itu nggak punya kurir selain kamu apa tidak? Bayangkan coba, setannya nggak punya kurir nggak punya juru juru pembawa berita gitu. Kok harus nyuruh kamu yang nganterkan berita itu ke saya gitu? Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Rasulullah katakan begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu maafkan bukan berarti hina. Ustadz, dia yang zolim Ustadz, saya kan nggak salah, masa saya harus minta maaf? Kita yang memulai minta maaf itu pahalanya diangkat. Kita yang diangkat. Jangan dikira dia tambah hebat itu, enggak. Dia semakin hina karena dia kesombongannya nggak mau minta maaf padahal dia zolim. Kita yang akan diangkat sama Allah, dan Rasul bersumpah atas nama Allah Taala. Apa kata Rasulullah? Thalathun uqsimu alaihinna ma naqasat shadaqah min malin. Apa kata Rasulullah? Aku bersumpah atas 3 hal ini. Artinya apa? Kalau orang ngamalkan pasti akan mendapatkan hasilnya. Yang pertama apa? Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Rasul bersumpah, enggak akan kurang. Ustadz, saya sedekah dari uang 100.000, saya keluarkan 10.000, tinggal 90.000 Ustaz, kan kurang. Iya, nominalnya kurang, berkahnya enggak. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak berkurang harta yang dikeluarkan karena sedekah. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Sungguh tidak bertambah kedudukan seseorang ketika dia memaafkan, tidaklah menambah bagi seseorang pemaaf, tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan. Tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan. Yang ketiga, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang bertawaduk, rendah hati, tidaklah seorang bertawaduk melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala.
Nah, jemaah rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, jadi kalau seandainya kita ingin maafkan kesalahan orang, muncul orang-orang yang memprovokasi kita, jadi kompor manas-manasin kita, jangan didengar. Udah, ada orang misalkan lagi manas-manasin kita, jangan didengar. Tugas kita adalah meredam emosi orang. Kan begitu. Jangan malah ikut-ikutan ngomporin orang yang sedang panas. Jadi caranya begitu. Yang terakhir, sudah habis waktunya. Masih ada ya? Saya tambahkan satu terakhir, penutup Ibu. Yang terakhir yaitu apa? Resep agar kita ini memaafkan. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, berapa kali saya harus maafkan? Maka kita katakan, kita perlu memaafkan kesalahan orang lain meskipun kesalahan itu diulang berkali-kali. Jadi orang yang perlu kita maafkan itu perlu mendapatkan pemaafan kita meskipun kesalahannya berulang berkali-kali. Karena kadang pasti berulang, ya Pak tidak Bu? Biasanya kalau di rumah yang sering bikin salah itu siapa Bu? Suami atau istri? Suami apa istri? Hah? Suami? Ya sudahlah, daripada saya nggak bisa pulang. Yes. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kadang di rumah, memang betul, kadang di rumah itu macam-macam. Bisa jadi yang nanti yang jadi masalah itu entah daripada istri atau anak. Kalau ayat, saya sebutkan ayatnya ya. Ayatnya tidak menyebutkan suami loh ya, tapi istri. Nggak percaya dicek surat At-Taghabun ayat 14. Dah catat dulu ayatnya biar nggak protes tuh. Surat Taghabun ayat 14. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang bakal jadi musuhmu. Dah ya, ayatnya begitu. Kalau Quran kita sama, insya Allah isinya sama. Tapi poinnya bukan itu Ibu. Bisa jadi mungkin suaminya juga salah. Artinya dalam konteks yang lain bisa jadi salah. Cuman yang mau kita sampaikan bahwa kadang yang melakukan kesalahan itu orang-orang dekat kita, dan kadang kesalahannya diulang-ulang. Iya apa tidak? Iya. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya kita mengingat hadis ini. Ada satu hadis, Ustadz, kalau gitu berapa kali saya harus maafkan kesalahan orang di rumah Ustadz? Atau orang di luar rumah? Ada seorang sahabat, ketika sahabat Abdullah bin Umar duduk bersama Rasul, ada orang datang kepada Rasul. Sahabat Nabi yang lain datang. Ya Rasulullah, nah sahabat ini punya pembantu di rumahnya. Ibu mungkin ada yang punya pembantu di rumahnya. Pembantunya itu kalau kerja nggak profesional lah, kalau bahasa kita, sering pecahin piring, nanti dikit-dikit pecah. Iya apa tidak? Di rumah sering pecah piring apa tidak? Enggak ya, karena piringnya dari saya. Iya, pinter ibu-ibu ya. Aman Ustadz. Jadi kalau dilempar-lempar aman ya. Nah, si pembantu ini, pegawainya di rumahnya sahabat ini sering pecahin piring. Maka sahabat ini jengkel gitu. Kerja kok kayak gini. Maka dia lapor kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Ya Rasulullah, berapa kali saya harus maafkan pembantu saya? Rasul ketika ditanya gini diam. Ditanya lagi sama sahabat ini, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Ya Rasulullah, berapa kali saya harus maafkan pembantu saya? Sampai diulang 3 kali, Rasul mengatakan, i'fu anhu fi kulli yaum 70 marrah. Kamu maafkan kesalahan pembantumu atau kesalahan saudaramu itu meskipun satu hari mengulang kesalahannya sampai 70 kali. Subhanallah ya. Jadi kalau pecah satu piring, masih ada 69 piring lagi. Bukan gitu loh Bu. Maksudnya apa? Maafkan gitu kan. Sehingga apa? Kadang kesalahan itu diulang-ulang. Karena ibu-ibu, mohon maaf jamaah sekalian rahimakumullah, kadang biasanya orang-orang itu, bahkan mungkin orang-orang dekat kita itu kadang tahu aib kita. Iya apa tidak? Atau teman dekat. Kalau nggak saudara, teman dekat. Kadang kan tahu aib kita, entah masa lalu atau yang lainnya. Biasanya kalau sudah sakit hati itu kan kadang sering bongkar kan gitu. Masa lalu orang dibongkar, padahal orangnya sudah meninggalkan dosa-dosa itu, dia bongkar lagi gitu kan.
Maka ada kaidah penting yang harus kita praktekkan. Kalau ada orang yang menyakiti kita karena dosa-dosa yang telah lalu kemudian dia ungkit-ungkit lagi, jangan kita balas dengan apa yang kita tahu dari dia. Kan biasanya kalau orang berteman sama-sama tahu kan, lalu kemudian satu bongkar, nah jangan dibalas bongkar juga meskipun kita tahu aibnya. Kenapa? Karena nanti Allah yang menyelesaikan urusannya itu. Jadi kalau Allah sudah membalas, itu pasti bikin malu nanti. Pasti Allah punya cara untuk menjatuhkan orang yang seperti itu. Maka dari itu, sebagai penutup jamaah sekalian rahimakumullah, mari saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya untuk belajar sering-sering memaafkan kesalahan orang lain. Namanya kumpul sama orang pasti salah. Kadang kita yang menyakiti orang, kadang kita yang disakiti sama orang lain. Yang penting apa? Segera diselesaikan dan segera minta maaf. Dan tidak ada cerita orang minta maaf itu hina, enggak. Tidak ada ceritanya orang minta maaf itu hina. Meskipun kita sedang dizolimi, meskipun kita yang difitnah, meskipun kita yang dituduh macam-macam, kita lebih dulu minta maaf, maka sungguh itu posisi yang sangat luar biasa. Dan itu yang kita harapkan kita bisa praktekkan ini, dan semoga Allah mudahkan kita mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Allah jadikan kita istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.